Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Amaliatul Mutamimah dari S1 Farmasi, kelompok B, Praktikum Formulasi Teknologi Sediaan Steril dengan nomor NPM 1618001421. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Influence of Manufacturing Process Variables on the Properties of Ophthalmic Ointment Tobramycin, atau pengaruh variabel proses manufaktur pada sifat salep tobramycin. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengevaluasi salep mata oleogenus tobramycin ekuivalen, kemudian kualitatif dan kuantitatif, dengan berbagai sifat fisikokimia dan mengidentifikasi proses kritis atau atribut kualitas menggunakan berbagai metode in vitro karakterisasi. Salep mata adalah salep yang digunakan pada mata. Pada pembuatan salep mata harus diberikan perhatian secara khusus. Sediaan dibuat dari bahan yang sudah disterilkan dengan perlakuan aseptik yang ketat serta memenuhi syarat uji sterilitas. Salep dan gel mata dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan ketersediaan hayati mata dengan pelepasan obat yang berkelanjutan, dan dengan demikian dapat meningkatkan efektivitas dari obat. Studi ini dirancang untuk menyelidiki kelayakan penggunaan teknik in vitro untuk mengidentifikasi proses kritis dan atribut kualitas untuk membedakan salep tobramycin kualitatif dan kuantitatif yang disiapkan sendiri. Berikut merupakan formulasi yang digunakan pada penelitian ini, yaitu tobramycin 0,3% berfungsi sebagai antibiotik, kemudian klorobutanol 0,5% berfungsi sebagai pengawet, kemudian minyak mineral 5% berfungsi sebagai pelumas, dan petroleum 94,2% berfungsi sebagai basis salep. Tobramycin sendiri adalah obat golongan antibiotik aminoglikosida yang digunakan untuk mengobati infeksi akibat bakteri. Tobramycin larut dalam aqueous, yaitu 1/1,5 bagian. Petroleum USP merupakan hidrokarbon semi padat dan cair dengan titik leleh mendekati suhu tubuh manusia. Digunakan secara luas sebagai bahan dasar di sebagian besar salep mata. Metode pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Berbagai sumber petroleum dan tobramycin dan 2 metode pencampuran digunakan untuk menghasilkan salep setara Q1 dan Q2. 2 metode tersebut adalah 1. Levication technique atau teknik levifikasi. Yang kedua, high speed mixing atau pencampuran kecepatan tinggi. Yang pertama adalah metode levifikasi. Petroleum dilebur dengan menempatkan sampel dalam water bath pada suhu 70 derajat Celcius selama 5 menit. Kemudian minyak mineral dalam jumlah yang tertimbang 5% ditambahkan ke dalam petroleum leleh dengan pengadukan yang konstan. Selanjutnya, klorobutanol 0,5% ditambahkan ke campuran leleh dan didinginkan secara bertahap untuk menghasilkan dasar salep. Selanjutnya, tobramycin 0,3% dicampur dengan sedikit bahan dasar yang disiapkan pada dasar salep selama 10 menit untuk membuat konsentrat yang diencerkan secara bertahap, dan dicampur selama 20 menit lagi dengan sisa alas untuk mendapatkan produk salep 20 gram. Yang kedua adalah metode pencampuran berkecepatan tinggi, di mana terdapat 2 perbandingan metode. Metode yang berbeda digunakan untuk mempelajari efek dari teknik pencampuran yang berbeda pada sifat salep.
Metode 1 yaitu petroleum dilebur dengan menempatkan sampel dalam tabung ungu antor dan dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius selama 5 menit, diikuti dengan penambahan komponen yang tersisa seperti minyak mineral, klorobutanol, dan topramisin ke dalam salep. Pencampuran dilakukan dengan menggunakan sistem pencampuran dan pendispersi. Kecepatan tinggi ungu ator dibagi dalam 3 langkah dengan waktu istirahat 5 menit. Di setiap langkah untuk memastikan keseragaman kandungan dan homogenitas topramisin dalam salep. Metode kedua yaitu petroleum dilebur dengan menempatkan sampel dalam gelas kimia dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius selama 5 menit, diikuti dengan penambahan minyak mineral sambil diaduk menggunakan pengaduk magnet, dan suhu diturunkan secara bertahap hingga 60 derajat Celcius. Selanjutnya, jumlah topramisin yang telah ditimbang ditambahkan ke dalam basis minyak mineral dan petroleum meleleh pada suhu 60 derajat Celcius dengan pengadukan magnet pada kecepatan 1000 rpm selama 2 jam. Klorobutanol ditambahkan ke dalam campuran di akhir sampai larut. Selanjutnya, campuran didinginkan secara bertahap sambil diaduk untuk menghasilkan. Pada teknik klasifikasi, melibatkan pencampuran topramisin dengan file dasar menggunakan spatula pada lempengan salep. Sedangkan metode pencampuran ungu antor melibatkan rotasi dan gerakan vertikal bilah dalam wadah tertutup. Variasi antara dua teknik pencampuran tersebut yang kemungkinan besar menunjukkan perbedaan rheologi yang diamati di antara salep. Selanjutnya adalah studi karakterisasi yang meliputi keseragaman konten, mikroskop, kalorimetri pemindaian perbedaan suhu termodulasi atau MTDSC, kemudian analisis spektrometri massa gas kromatografi atau GCMS, kemudian analisis termografimetri atau TGA, dan rheologi. Setelah dilakukan uji karakterisasi, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, distribusi ukuran partikel topramisin mempengaruhi keseragaman kandungan salep. Penggunaan distribusi ukuran partikel yang tepat dari topramisin sangat penting untuk mendapatkan keseragaman konten yang dapat diterima karena konsentrasi topramisin yang sangat rendah, yaitu 0,3% W/W pada salep. Yang kedua adalah perbedaan puncak endometrik dan eksometrik MTDSC dari topramisin menunjukkan adanya bentuk polimorfik yang berbeda. Topramisin sebagai molekul yang larut dalam air secara bebas tidak memiliki masalah ketersediaan hayati yang tergantung pada disolusi. Namun, topramisin berpotensi hadir dalam bentuk polimorfik. Pencampuran kecepatan tinggi dengan ukuran partikel bahan aktif yang lebih besar berpotensi menghasilkan bentuk polimorfik yang berbeda pada salep akhir. Oleh karena itu, topramisin polimor 1 tematik dengan puncak endotermik utama pada suhu 220 derajat Celcius dan distribusi ukuran partikel yang seragam 4-5 nanometer adalah bentuk polimorfik yang sesuai untuk membuat salep yang mengandung topramisin. Yang ketiga, pada data GCMS menunjukkan variasi dalam komposisi dan distribusi hidrokarbon linear dan bercabang dari petroleum. Yang keempat, perbedaan juga diamati pada puncak penurunan berat badan turunan trigavrimetri yang menunjukkan perbedaan komposisi petroleum yang mungkin menjadi sumber variasi yang diamati dalam parameter rheologi salep. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sumber dan komposisi petroleum
memainkan peran yang lebih penting dalam menentukan sifat reologi dibandingkan dengan metode pembuatannya. Hasil menunjukkan terdapat dampak pada sumber tobramisin, eksipien, dan proses manufaktur pada atribut kualitas salep oftalmik tobramisin. Sekian penjelasan review jurnal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.